Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra dari kelas 11 P1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang perilaku yang menunjukkan keimanan. Yang salah satunya adalah menutup aib orang. Berdasarkan Kamus Besar KBBI, aib diartikan sebagai malu, celah, noda, atau keliru. Menurut Al-Fairuz Abadzi dalam Al-Qamus Al-Muti secara bahasa, aib yang bentuk yamaknya adalah uyub, didefinisikan sebagai kekurangan atau cacat. Adapun seseorang yang memiliki aib di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah maib. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aib merupakan keadaan seseorang dilihat dari keburukannya atau diasosiasikan negatif dan tidak terpuji. Yaitu adapun jenis-jenis aib berdasarkan sifatnya. Jika ditinjau dari sifatnya, aib dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Aib yang zahir, yaitu aib yang dapat terlihat secara jelas jika diamati secara detail. Contohnya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Anda perlu memahami bahwa cacat atau aib pada barang yang hendak diperjualbelikan hendaknya diberitahukan kepada konsumen atau calon pembeli secara jujur sebelum terjadinya kesepakatan transaksi jual beli. Hal itu menghindari adanya kekecewaan dari pembeli terhadap barang yang kita jual, ketidakjujuran dari penjual, dan sebagainya, yang akan merugikan penjual itu sendiri karena nama baik tokonya akan rusak. Yang kedua, aib yang tersembunyi, yaitu aib yang tidak tampak, meskipun telah diamati secara detail. Contohnya kacang hijau yang bagus dicampur dengan yang kualitasnya kurang bagus. Setelah dijadikan satu tidak akan terlihat kekurangan dari kacang hijau yang kualitasnya kurang bagus, kecuali jika diurai satu per satu, dan hal itu cukup sulit dilakukan. Yang kedua, aib berdasarkan penyebabnya. Aib yang berdasarkan sifatnya bersifat kalkiyah, yaitu aib yang bersifat kudrati bukan karena disebabkan oleh perbuatan seseorang. Misalnya, seseorang memiliki kekurangan di bagian tubuhnya sejak dilahirkan. Ia merasa malu jika cacatnya itu diketahui oleh orang lain. Aib yang seperti ini tidak ada manusia yang kuasa menolaknya. Aib ini harus dijaga dan ditutup. Jangan dijadikan bahan gunjian dan hinaan. Jika melakukannya, perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Yang kedua, aib yang disebabkan perbuatan maksiat merupakan aib yang berkaitan dengan kerendahan akhlak seseorang, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan aib ini sebagai suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Kemudian, bahaya menyebarkan aib orang lain. Mengapa kita harus menutupi aib orang lain? Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus menutupi aib orang lain. Yang pertama, aib bukan konsumsi publik. Aib bukanlah konsumsi publik. Aib merupakan rahasia yang tidak perlu menjadi bahan pembicaraan orang lain, terutama di tempat umum. Seseorang yang aibnya menjadi topik pembicaraan khalayak akan merasa tidak nyaman, minder, bahkan frustasi. Ia akan berusaha menghindar dari keramaian dan menutup diri dari pergaulan. Yang kedua, menyebarkan aib termasuk perundungan. Tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan perundungan? Perundungan dikenal juga dengan istilah bullying. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, perundungan adalah perbuatan merundung, yaitu menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, ataupun fisik berulang kali
dan dari waktu ke waktu. Adapun menyebarkan aib seseorang lebih ke perbuatannya yang mengarah pada kekerasan verbal dan dapat menyakiti seseorang terutama dari segi psikis. Perlu Anda ketahui, jika psikis seseorang tidak sehat, akan berdampak pula pada kesehatan fisiknya. Di antara dampak dari perundungan terutama jika terjadi di kalangan pelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalami masalah mental sehingga memicu perasaan minder, rendah hati, depresi, cemas, dan sulit tidur. Hal yang lebih parah lagi adalah timbulnya keinginan menyakiti diri sendiri. Yang kedua, mengalami masalah pada kesehatan tubuhnya yang disebabkan kurang tidur dan kecenderungan menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga, menjadi malas dan kurang motivasi untuk belajar dan pergi ke sekolah. Korban perundungan cenderung ingin mengurung diri. Dan adapun menyebar aib bisa mengundang konflik. Seseorang yang telah dibuka aibnya oleh orang lain akan merasa kecewa dan sakit hati. Kekecewaannya itu menyebabkan amarah dan emosi. Amarah yang berkepanjangan menyebabkan keinginan untuk balas dendam. Ia ingin orang yang telah membuka aibnya tersebut dapat merasakan apa yang dirasakannya saat itu. Di antaranya merasa dipermalukan. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Dari hal-hal tersebut, kita hendaknya menyadari bahwa menjaga aib sesama manusia agar tidak tersebar luas adalah hal yang penting. Kita dapat menjaga perdamaian, persatuan, dan kebersamaan dengan saling menjaga aib dan harga diri sesama. Baik, sekian penjelasan bab 2 tentang menjaga aib. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.